bagaimana kira-kira jika air dicampuri oleh sesuatu yang suci? Apakah air tersebut masih dikatakan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, atau tidak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenan dengan hal ini, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Air bercampur dengan sesuatu yang suci apabila benda yang mencampuri air tersebut adalah benda yang mudah dipisahkan dengan air, benda yang tidak larut bercampur dengan air, benda yang berpisah dengan air seperti sabun, minyak zafran, tepung, pasir, dan lain-lain sebagainya, maka menurut jumhur ulama, air ini masih tergolong air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, selama air tersebut tidak berubah identitasnya sebagai air. Dia masih mempertahankan identitasnya sebagai air, masih disebut secara definitif adalah air mutlak. Namun apabila akibat campuran tadi telah merubah warna, rasa, dan baunya, mungkin karena campurannya yang banyak, sehingga tidak bisa lagi dikatakan air yang mutlak, maka dalam keadaan seperti ini, air yang bercampur dengan tepung, dengan minyak zafran, apabila telah merubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tidak lagi air yang mensucikan. Hanya air yang suci, tetapi tidak air yang mensucikan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci seperti tepung, minyak zafran, kemudian sabun, sehingga tidak merubah identitas air tersebut, tetap dikatakan sebagai air, maka dengan demikian air tersebut tetap suci lagi mensucikan. Hal ini sebagaimana hadis yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putri beliau Zainab meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang memandikannya untuk memandikan dengan air, salah satunya dengan air yang bercampur dengan air kapur. Kalau sekiranya air kapur itu tidak suci lagi mensucikan, maka mustahil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabiah untuk memandikan putrinya dengan air kapur tersebut. Mayat tidak mungkin dimandikan dengan air yang tidak suci. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci, dan sesuatu yang suci itu tidak larut dalam air, berpisah dengan air, kemudian tidak merubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tetap dikatakan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Dalil yang kedua, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan lainnya, yang mana Ummu Hani meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama Maimunah dalam satu wadah, sebuah bejana. Kemudian Nabi mandi di sana, yang mana bejana tersebut dan di dalam bejana tersebut terdapat sisa adonan daging. Saudaraku, sahabat media sosial, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, tetapi sesuatu yang suci ini
adalah sesuatu yang mudah larut, seperti air teh, air kopi, air susu, air Fanta, air Coca-Cola, dan sejenisnya. Maka dalam keadaan seperti ini, air ini tidaklah lagi disebut air mutlak. Air ini statusnya hanya suci, tetapi bukan air mutlak, sehingga tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya yang seperti yang telah kami sampaikan tadi. Air itu tidak dapat dinajisi oleh sesuatu kecuali telah berubah rasa, bau, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berwudu dengan air kopi, air teh, air susu, air Fanta, dan sejenisnya, yang mana air tersebut telah dicampuri oleh sesuatu yang suci, tetapi sesuatu yang suci itu larut di dalam air, menyatu dengan air. Maka dalam keadaan seperti ini, air tersebut tidak bisa dikatakan air yang mutlak. Air tersebut hanya suci, namun tidaklah mensucikan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.